Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Sehabuddin. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dudu. Sehat Uus? Alhamdulillah sehat. Kang Dudu sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, semakin hari auranya semakin keluar. Iya, saya lihat juga wajahnya Uus berbunga-bunga loh. Karena ada bunga. Oh iya tuh dia. Pantesan kok wajahnya berbunga-bunga. Iya. Ada bunga di wajah. Sekarang kita terhalang oleh bunga. Bunga, iya. Asal Tapi, jangan bunga-bunga. Tapi Uus yang hadir juga nih wajahnya berbunga-bunga. Oh, yang mana Kang Budi yang berbunga-bunga? Semuanya berbunga-bunga. Berarti wajahnya riba ini Maya. Wajah-wajah riba semua nih. Maksudnya tuh bahagia, Oh, berseri-seri. Berseri-seri kayak bidadari. Iya, nampak cerah wajahnya, bercahaya. Walaupun dari kejauhan, nampak sekali wajah-wajah ahli ibadah nih. Wajah-wajah calon penghuni surga. Masya Allah. Wajah-wajah wanita soleha. Masya Allah. Dan wajah-wajah wanita banyak masalah. Nggak enak ujungnya ya. Udah diangkat. Dah. Anda terlalu. Tapi walaupun banyak masalah, terlihat beliau-beliau ini adalah wanita-wanita bijaksana. Karena bagaimana dalam merespon masalahnya, beliau-beliau ini tidak pernah menyerah. Betul. Selalu semangat karena percaya ada Allah. Masya Allah. Nah ini yang mau kita bahas. Apa tuh Kang Dudu? Bahas apa ya? Nanti gitu. Kita sapa dulu yang hadir ya Gus ya. Mangga silahkan. Sudah ada dari Majelis Taklim Al-Fatah Tenjo Layak Bogor, Majelis Taklim Nurul Aini Bekasi, Majelis Taklim Jiran Kabandungan Sirna Galih Bogor, Majelis Taklim Darul Hikmah Pamijahan Bogor, Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Serang Banten. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai Barkah. Bu. Bu. Bedu punya pertanyaan. Kalau lagi asyik ya, lagi asyik-asyik arisan. Asyik kok. Asyik kok. Ya, Kol-kolah. Kalau lagi asyik kok. Oke. Asyik main arisan. Terus masuk waktu sholat. Ibu pilih lanjut arisan atau berhenti karena sudah masuk waktu sholat? Berhenti sholat. Astagfirullahaladzim. Berarti arisan, lanjut. Nah, bagus tuh Bu, soalnya banyak banget nih cerita orang-orang yang sibuk dengan kehidupan duniawinya. Sibuk kejar jabatan, kejar tahta, kejar popularitas, kejar biskota, kejar kereta, kejar pesawat. Beda. Ya kalau nggak dikejar ketinggalan kita ntar. Iya. Ya tapi sayangnya lalai dalam ibadah. Iya. Nah jadi banyak sekali yang kita kejar tapi melalaikan yang wajib. Oke. Nah untuk itu Budi mau ajak jamaah semua untuk mendengarkan tausiah dari Uus. Sesuai dengan tema kita hari ini, dunia dikejar, akhirat dinanti. Waduh. Ingatlah, lelah mengejar dunia sebenarnya tak akan terbayar di akhirat. Nah Bu, makanya Bu, kita kejar akhirat maka dunia akan ikutin kita. Iya. Kalau kata ustadz-ustadz ya,
Seperti itu Ustaz. Nah langsung aja boleh Us. Siap Kang Dudu. Dibahas. Nuhun. Sama-sama Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Bu. Kerudung merah. Oh ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha. Kalau ingin hidupnya berkah, kejar akhirat jangan lelah. Tepuk tangan dong. Apa tema pengajian kita hari ini? Dunia dikejar, akhirat dinanti. Awas, jangan begitu. Dunia dikejar, akhirat dinanti. Ibu, karena di hadapan saya ada ibu, jadi contohnya ibu. Ibu-ibu lagi arisan. Ibu-ibu lagi nongkrong di mall. Lagi di rumah deh misalkan, atau lagi nongkrong, lagi arisan, tiba-tiba suara panggilan adzan terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata teman ibu, udah dong arisannya, kita sholat dulu. Iya elah, lu kayak orang baru aja masuk Islam. Tar dulu, tanggung hati. Jangan sampai dunia dikejar, akhirat dinan. Banyak dari kita ibu-ibu, bapak-bapak, misal kerjaan. Kita lagi asik kerja, waktunya sholat, sholatnya dientar-entar dulu. Kenapa? Tanggung lagi meeting. Ibu lagi nongkrong, ibu lagi arisan, bapak lagi kerja, hati-hati jangan sampai karena kerjaan akhirat kita dinanti. Nanti ujung-ujungnya tadi dunia dikejar, akhirat Padahal kita nggak tahu nih. Kalau kita nanti sholat, nanti ibadah, kita nggak tahu apakah umur kita sampai nggak sampai esok hari. Makanya kata Ibnu Umar, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsaita fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Kalau ada waktu pagi untuk ibadah, berbuat baik, sholat, ngejar akhirat, jangan nunggu sore. Jangan lupa ya kajian Ustadz Encep. Di mana? Di musola. Ustadznya viral ganteng. Apa jawaban kita? Ih maaf ya tanggung saya teh lagi live, lumayan ada yang ngasih gift pause. Hati-hati. Jangan menanti-nanti, ada waktu sore, jangan nunggu pagi ketika berbuat baik. Kenapa? Fa innaka la tadriya abdallah masmuka gadan, karena ibu nggak tahu besok namanya siapa. Makanya jangan mengejar mati-matian yang nggak dibawa mati. Apa Bu? Jangan mengejar mati-matian sesuatu yang nggak bisa dibawa. Maka kejar akhirat dulu. Iya betul Bu. Jadi jangan kejar mati-matian sesuatu yang nggak bisa dibawa mati. Maka kejar hidup-hidupan sesuatu yang bisa bikin kita hidup. Apa itu? Ya intinya seperti itu Bu ya. Jangan sampai kita menanti-nanti urusan akhirat tapi mau nomor satukan dunia. Iya. Karena sesungguhnya akhirat tuh lebih baik daripada perbulan atau dunia. Betul sekali. Gitu, bahasa Sayyidina Alinya, ad-dunya daru mamarin la daru makarin. Dunia itu tempat persinggahan bukan kampung halaman. Nah gitu. Betul. Jadi dunia itu bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Nah itu dia. Iya itu Bu ya. Oke tepuk tangan Ibu untuk Ustadz Encep. Untuk Us siap-siap untuk jamaah yang mau bertanya Us.
Sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Oh, mau nih, ambil. Siapa? Ambil Bu, ambil. Ambil. Ambil, gratis, bungkus, tapi bungkus. Gak bisa dibawa mati tapi berat bawanya. Berat. Wah berat ya bawanya berat. Setengah-setengah Bu bawanya. Iya. Ibu, iya boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz. Silahkan. Nama saya Ibu Novi. Ibu Novi. Dari Majelis Taklim Jiran, Sirnagali, Taman Sari Bogor. Taman Sari. Mangga. Iya. Jadi di taman isinya sari semua tuh. Iya benar. Ada sari kelapa, ada sari. Jadi begini Pak Ustadz, jadi ini saya ada ketitipan pertanyaan juga. Ketitipan juga, ya. Dari teman saya kebetulan hari ini nggak hadir karena saking sibuknya ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau hadir mengejar dunia. Mengejar dunia. Jadi beliau nggak hadir hari ini. Jadi makanya Ibu dititipin pertanyaan. Kalau dia hadir mah dia nanya langsung sendiri. Dia langsung nanya gitu. Iya. Jadi ceritanya gini, kita sebut aja namanya Ibu Rina. Ibu siapa? Ibu Rina. Oke, ya. Itu bukan nama asli ya? Bukan ya. Jadi ceritanya Bu Rina ini dari kecil, jadi kehidupan beliau tuh pahit lah ya Pak Ustadz. Jadi beliau ditinggal oleh ayahnya. Jadi beliau sama ibunya ditinggal oleh ayahnya waktu kecil. Jadi ayahnya sepertinya sih menikah lagi. Oke. Tapi menikah ketika dia pergi ayahnya meninggalkan hutang yang banyak yang harus dibayar oleh ibunya. Dan ibunya juga yang tadinya nerima dari suami nafkah, setelah suami nggak ada kan nggak ada nafkah. Jadi akhirnya beliau berjualan kue keliling setiap pagi untuk membayar hutang dan menghidupkan anaknya. Terus nggak cukup untuk membayar hutang, akhirnya malam juga beliau kerja juga di rumah makan untuk mencukupi supaya hutang bisa terbayar. Nah setiap hari dilakukan oleh ibunya, Ibu Rina ini. Nah si Rina kecil itu dalam hati setiap malam ngeliat ibunya tuh kasihan, dalam hati gini, ya Allah mudah-mudahan aku nanti setelah selesai sekolah aku bisa dapat kerja dan bisa membalas budi ibu dan membayar hutang-hutang semuanya lah istilahnya gitu. Jadi dia Bu Rina ini mohon ke ibunya, Bu doain saya ya sekolah saya berhasil dan saya pengen membahagiakan ibu gitu karena saya nggak tega ngeliat ibu dari pergi kerja dari pagi terus pulang malam kerja lagi gitu. Singkat cerita karena doa orang tua pasti Allah dengar ya Pak Ustadz ya, apalagi beliau ke perempuan yang dizolomin juga, ditinggal oleh suami dengan hutang yang banyak gitu kan. Alhamdulillah akhirnya Rina setelah tamat sekolah dia diterima bekerja. Oke. Setelah diterima kerja, alhasil apa yang dia impikan, tapi ambisi. Jadi kenyataan ya. Apa yang diikatan ingin membahagiakan ibunya itu terkabul oleh Allah. Cuman dia terlalu ambisinya luar biasa untuk mengejar dunia karena buat dia uang segalanya karena dia merasakan penderitaan waktu kecil kan luar biasa. Iya dihina orang, yang namanya orang miskin kan nggak enak Pak. Ingin ya, membalas kekurangan pada masa kecilnya. Dicari sekarang pas betul. Jadi cuma dia akhirnya melupakan akhiratnya. Jadi padahal ibunya berpesan, nak kamu nanti kalau sudah kerja udah bisa membahagiakan ibu cuma berdoa kamu supaya menjadi anak yang solehah ya, tetap melaksanakan ibadahnya dengan baik. Tapi si Rina ini karena ambisinya dia kerja luar biasa, kadang-kadang hari Minggu pun dia tetap kerja. Hari istirahat, orang istirahat mau sholat, dia tetap kerja juga gitu. Jadi akhirnya dia melalaikan atau melupakan urusan akhirat karena saking berambisi untuk mengejar dunia. Gitu. Jadi pertanyaannya dengan berjalannya waktu, jadi ibunya sakit, ibunya Rina sakit, akhirnya meninggal dunia. Meninggal, jadi ada penyesalan di hatinya Ibu Rina ini, karena ada pesan ibunya satu, kamu tetap kejar dunia, tapi harusnya kamu tetap menjalankan sholat, jangan lupa gitu, menurut ibunya. Ibu sebelum meninggal. Iya, setelah ibunya meninggal, akhirnya penyesalan kan datang, ada hal yang pesan ibu yang nggak dia
Lakukan. kerjakan. Sholat tinggal, berdoa juga nggak pernah, baru-baru berzikir gitu. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini Pak Ustadz, mohon izin, hal apa yang harus dilakukan oleh Ibu Rina? Apakah dia harus meninggalkan urusan dunianya seluruhnya, atau fokus mengejar akhirat? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima Itu kasih. yang kita garis bawahi ya. Oke. Siap. Nuhun, terima Ya, kasih Pak Ustadz. baik. Nuhun Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Saking fokus ya Kang Budi. Iya, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu siapa tadi? Ibu maaf, Ibu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Baik, Ibu Novi, kata Nabi apa Ibu? Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Yang terbaik di antara kalian kata Nabi itu bukan yang ninggalin dunia fokus akhirat atau ninggalin akhirat fokus dunia. Walakin khairukum kata Nabi man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Tapi yang terbaik di antara kalian kata Nabi dunianya diambil, akhiratnya juga diambil. Jadi bagaimana yang terbaik? Dua-duanya. Karena kata Nabi bukan yang ninggalin dunia fokus akhirat, bukan. Ninggalin akhirat fokus dunia, bukan. Yang terbaik di antara kalian kata Nabi dunia akhiratnya seimbang. Makanya doa kita Ibu kalau habis sholat, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati sampai selesai. Fid dunya hasanah fil akhirati, di dunianya pengen baik, di akhirat juga pengen baik. Maka dua-duanya ingat, bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh kaya, boleh? Boleh. Ibu banyak duit, boleh? Mobilnya 10 boleh? Boleh. Apartemen 20 ada? Boleh, ada. Boleh banget. Tapi jadikanlah duniamu sebagai bekal untuk nanti akhirat. Dunianya jangan dipakai buat pamer, buat zolim sama orang. Pakailah dunia yang kita punya, kekayaan yang kita punya, pakai buat apa? Nolong orang yang gak mampu, bangun pesantren, nolong saudara. Jadi dunianya dibelanjakan untuk akhirat. Begitu Ibu Novi, tolong disampaikan. Kalau sekarang masih galau, nggak usah galau lagi. Berarti gimana? Kerjanya masih tetap jalan, tapi ibadah juga harus terus berjalan gitu. Sesekali boleh datang ke jalan dakwah, karena ini pun salah satu investasi pahala kita agar kita punya bekal nanti di akhirat. Amin. Karena bekal terbaik itu apa Kang Bedu? Bekal terbaik adalah takwa. Begitu. Oke, gimana Ibu Novi, bisa disampaikan kepada Mbak Rina nanti? Iya, mudah-mudahan Sampaikan. Mbak Rina bisa lebih mengontrol apa yang menjadi prioritas. Betul sekali. Ya, walaupun kerja keras, tapi jangan melampaui batas. Betul. Sehingga lalai akhirat semuanya, dan bahaya ya kalau sudah sampai. Itu dia. Kita harus sadar sepertinya Kang Bedu, Iya. Ibu harus sadar bahwa kita ini kan cuman mampir di dunia. Mampir. Karakibin istadzalla tahta syajaratin tsumma roha wa tarokaha. Kayak mampir di pom bensin. Iya, kita bayangkan hidup di dunia ini seperti seorang musafir. Betul. Kita mampir nih di pom bensin. Mampir. Kira-kira kalau di pom bensin Ibu sampai 2 tahun 3 tahun enggak? Ya. Nggak Buka mungkin. usaha percikan di situ, Bang. Iya, kalau buka usaha. Ini kita Iya. mampir doang. Mampir. Berhenti bentar, Ya. berangkat Berangkat habis. lagi. Itulah kehidupan kita di dunia. Ya, dunia itu sementara, Bu, dan dunia itu panggung sandiwara. Dunia sementara. Dunia ini cerita ada. Penonton di rumah dan penonton
Baik, selain itu kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di acara apa ini? Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.